Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara podcast Pojok Hikmah Street Pringsewu pada siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita junjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga nanti kita akan diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Oke, baiklah. Podcast Pojok Hikmah Street Pringsewu pada hari ini berada pada bulan suci Ramadan. Untuk teman-teman semua, semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan, kesehatan untuk menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan pada tahun ini. Baiklah, saya sebagai host Sang Tanaya Wibi dan di samping saya ada narasumber kita, Bapak Nur Hadi Kusuma SPDI MM. Boleh kita sapa dulu ya Bapaknya ya. Selamat siang Bapak. Siang, alhamdulillah. Apa kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah. sangat baik. Semoga selalu diberi kesehatan ya Pak. Sebelum kita mengulik lebih jauh lagi, ada baiknya teman-teman semua stay tune terus dari awal sampai akhir karena bahasan materi kita ini akan sangat menarik. Podcast Pojok Hikmah Street Pringsewu pada hari ini kita akan membahas tema yang berjudul refleksi nilai sholat dari ibadah ritual menjadi ibadah sosial. Pada Bapak Nur Hadi dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang seharusnya kita lakukan terkait perkara-perkara yang selama ini jadi ritual tapi tidak pernah sampai pada aktivitas sosial kita. Makanya saya sengaja mengambil tema ini. Sebelum memulai refleksi sholat, saya akan menyampaikan sebuah ayat dalam surat Al-Mu'minun 1 dan 2. Dua ayat ini pendek sebetulnya Sang Tanaya, tapi membuat siapapun yang membaca jadi bertanya-tanya, ada apa dengan dua ayat ini dan bagaimana caranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, qad aflahal mu'minun. Beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Beruntungnya di mana? Dijawab di ayat keduanya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Menjadi pertanyaan yang menggelitik di kehidupan kita, yang khusyuk itu yang seperti apa? Kan begitu. Terkadang makna khusyuk itu tergantung dari niat dan tingkat keilmuan orang yang melakukan sholat itu sendiri. Bagi kalangan sufi, kalangan thariqah, khusyuk itu dia seolah-olah melihat Allah, seolah-olah mereka melihat Allah. Tapi bagi masyarakat awam, sholat khusyuk itu yang penting tidak lupa rakaat saja sudah alhamdulillah gitu ya. Kemudian bagi orang-orang yang ahlul Quran bahkan sampai membatalkan sholat seseorang kalau bacaannya tidak sesuai dengan makhrajul
dianggap berubah makna dan lain sebagainya, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ini tingkatan-tingkatan khusyuk bukan hanya berdasarkan iman, tapi berdasarkan pemahaman banyak orang. Dan kita sebagai makhluk Allah di muka bumi ini tidak bisa mengklaim salah satu kebenarannya. Bahkan ada yang mengatakan kalau sholat itu engkau harus melihat Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi bagi kalangan ahli akidah, batal syahadat seseorang kalau dia merasa bisa melihat Allah, karena dia akan terimajinasi wujud Allah dalam makhluk yang lain. Nah, ini nggak boleh. Nah, maka kenapa kajian ini menarik, diskusi ini akan saya angkat terkait bagaimana refleksi sholat seseorang yang tadinya ritualnya hanya sekedar ibadah bisa menjadi sebuah ritual sosial. Ada yang mengatakan dalam sebuah ayat, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaan kita kadang bertanya-tanya, ketika seseorang selesai sholat, apakah bisa mencegah dari keji dan mungkarnya atau tidak? Terkadang orang setelah sholat bahkan lebih jahat daripada dia sebelum sholat, gitu ya. Nah, ini menjadi problematika umat Islam. Ada apa sholat ini? Padahal Rasulullah ketika menerima sholat itu dalam kondisi sedih, di mana istrinya meninggal, paman beliau juga meninggal, maka dibawa oleh Allah melakukan Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Sholat ini selain refleksi sebuah nilai-nilai ritual keagamaan, juga menjadi amal ladang untuk bagaimana seseorang bisa mengaktifkan rasa bahagianya. Jadi kalau ada orang yang sholat mukanya tetap murung, tidak bahagia, apalagi hidupnya susah, sudah di sholat tapi susah, maka dipertanyakan sholatnya kenapa? Berarti sholatnya itu belum benar ya Pak? Iya. Kalau dikatakan tidak benar, ya subjektif sebetulnya, tapi perlu dipertanyakan sebenarnya ada apa dengan sholatnya. Jadi kita akan mulai dari awal, gitu ya. Dari ketika seseorang mengucapkan takbir, ketika orang tersebut mengucapkan takbir dalam sholatnya, Allahu Akbar, dengan posisi berdiri, kemudian menegakkan tubuhnya dengan sikap yang sempurna. Hakikatnya takbir ini adalah bentuk dari seseorang mengakui akan keberadaan Tuhan. Eksistensi seseorang kepada Tuhannya itu dalam ungkapan takbir. Saya tanya dengan tananya, kira-kira takbir itu dibaca kuat apa dalam hati? Kuat ya. Kita akan mengungkapkan takbir dengan ungkapan sangat keras, gitu ya. Maka refleksi dari ungkapan takbir ketika kita berdiri tegak ini adalah bahwa seseorang yang sedang dalam masa remaja, lagi masa matang-matangnya dalam hidupnya, maka sudah saatnya orang tersebut mengaktualisasikan dirinya, menunjukkan dirinya, ini loh Bu saya, gitu. Kalau sombong bukan, tapi dia menunjukkan kapasitas dirinya, kemampuan dirinya, ini loh saya. Maka ketika dalam sholat itu diungkapkan, inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, kuserahkan hanya kepada Allah. Bentuk kepasrahan ini bukan orang yang memasrahkan diri tidak melakukan aktivitas. Karena ketika orang mengucapkan teriak takbir, maka kedua tangannya dia mengangkat. Jadi seolah-olah saya siap, tapi saya juga dalam kendalinya Allah. Maka ketika Anda selesai bertakbir, harusnya takbir itu masuk dalam aktivitas sehari-hari, menjadi kalimat yang bisa menggetarkan banyak orang. Kalau kata bahasa Indonesianya,
punya kemampuan public speaking yang bagus. Gitu. Bahkan dalam teori event tahun 2000 melakukan penelitian bahwa dikatakan orang yang mengucapkan kalimat lafaz Allah, bukan Allah, tapi Allah, itu adalah sebuah kalimat yang dapat mengembangkan sistem kerja paru dan jantung. Sehingga orang itu menjadi bergairah dan semangat. Maka tidak salah juga ketika ada orang yang ketika berjihad atau mau melakukan bom aksi bunuh diri dengan teriak takbir gitu, ya memang karena itu ada ruhnya di situ. Tapi ketika ruh ini disalahgunakan jadi berbahaya juga gitu ya. Karena ketika setelah orang berdiri dia bersedekap, maka dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dari Al-Fatihah dan membacakan surat-surat pilihan. Bahkan menurut jumhur ulama dalam rukun sholat apabila ada ucapan selain bacaan yang telah disyariatkan dalam fikih, maka batal sholatnya. Misalkan ketika lagi mengucapkan lafaz Fatihah, tiba-tiba digigit kucing, dia teriak aduh, ya batal sholatnya. Maka dia harus ulang sholatnya. Yang kedua, setelah orang itu takbir, maka orang itu ruku. Seolah-olah menggambarkan perjalanan kehidupan manusia. Dari gagah, dari dia sempurna hidupnya, terkadang dia tuh turun. Kondisi fisik mulai melemah. Nah, inilah di masa-masa mulai menjelang dewasa. Ketika remaja, ini loh saya. Kan begitu. Maka ketika kita dalam kondisi ruku, ini adalah ketundukan di mana setengah umur kita harus merendahkan diri. Enggak menunjukkan diri lagi. Ini loh gua, enggak lagi. Tapi menunjukkan diri, bahkan melemahkan suara di hadapan orang lain. Kenapa? Karena posisi ruku inilah seseorang betul-betul merasakan urat ototnya tertarik. Otot kaki belakang sampai betis ke paha itu tertarik sampai ke tulang belakang. Bahkan dalam sebuah penelitian Dr. Sangiran dikatakan bahwa darah itu dari kaki itu naik ke atas, mutar ke otak, gitu ya. Artinya seolah-olah menggambarkan dunia ini enggak selamanya begini-begini saja. Terkadang kamu harus susah, terkadang kamu gagah, tapi suatu saat kamu juga perlu lemah. Ada di saat satu sisi kamu terkadang di atas, satu sisi terkadang kamu di bawah. Kalau kata orang zaman dulu, hidup kamu tidak selamanya begini-begini saja. Maka refleksi sosialnya dalam kategori ruku ini adalah mereka mampu, orang-orang yang rajin ruku dalam sholatnya dengan sempurna ketika ruku, maka dalam kesehariannya orang tersebut akan merasa dirinya bukan siapa, nggak punya apa. Kapan fase masa itu dimulai? Di umur 40 tahun. Umur 39-40 tahun itu orang sudah mulai merasakan alah ya sudah. Ini yang masih remaja, yang masih ABG diajak berantem, ditantang, yuk berantem, ayo. Kenapa? Karena refleksi takbirnya tadi. Tapi ketika ruku kayak umur saya gitu ya. Kemudian Pak Fauzi, ketua yayasan dan lain sebagainya. Ya biasanya ketika ditantang orang ya cuma senyum saja. Bukan gak berani sebetulnya, tapi karena memang sudah batasan waktunya memang sudah untuk merefleksi diri. Itu refleksi kita ketika kita melakukan ruku. Maka ucapan yang diucapkan adalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dan begitu. Maha suci Allah. Kan begitu ya. Maka ketika kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, aku memujinya, maka dengan sendirinya diri ini akan merasa mawas diri. Kalau bahasa anak gaulnya merasa tahu diri. Kemudian yang kedua, ketika setelah selesai ruku, seorang itu sujud. Posisi sujud ini
adalah bentuk di mana kepasrahan dan tanda-tanda di masa tua untuk lebih banyak meningkatkan ibadah. Refleksinya dari sujud ini adalah orang yang sudah menjelang masa senjanya biasanya sudah tidak sanggup lagi banyak melakukan apapun. Maka titiknya bukan lagi kepasrahan dan ketundukan, tapi menyerahkan diri kepada Allah. Orang sujud itu diinjek diinjek badannya, kepalanya, tubuhnya, nggak akan berdaya. Bahkan dalam sebuah riwayat, kesombongan akan hilang ketika orang itu sujud. Kenapa? Karena isi otaknya lebih rendah daripada pantatnya. Bahkan sejajar dengan telapak kakinya. Maka Masya Allah, orang yang merasa masih sombong, masih gagah, kalau kata para ulama, ketika engkau sujud, sesungguhnya pantatmu dan pantat orang yang di depanmu itu lebih tinggi daripada kepalamu. Maka di sini ketika seseorang sudah mencapai refleksi sholatnya di dalam sujud, maka seseorang itu akan menjadi orang yang legowo, yang memasrahkan segalanya kepada Allah. Kemudian ada salam. Setelah sujud ada salam. Salam ke kiri dan ke kanan. Tujuannya untuk apa? Menengok yang di kiri dan yang di kanannya. Apa makna refleksinya ketika ketika mengucapkan salam? Toleransi. Menengok tetangganya, lihat tetangga dan kiri kanannya. Dalam sebuah riwayat, apakah ini riwayat Israiliyat atau bukan, tapi kita bisa ambil iktibar hikmahnya. Ada di zaman Nabi Musa, ada seseorang yang 80 tahun beribadah kepada Allah. Suatu malam malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Wahai Jibril, katakan kepada pemuda si fulan bahwa ia masuk neraka." Bahkan penduduk kota itu meyakini bahwa laki-laki ini bakal masuk surga. Bahkan Nabi Musa pun sadar kalau laki-laki si fulan ini ahli ibadah. Maka ketika Nabi Musa datang ke si fulan ini, kata Nabi Musa, "Wahai si fulan, aku mendapatkan kabar dari Jibril, malaikat Jibril, bahwa engkau dimasukkan Allah ke dalam neraka." Maka sepanjang malam ini laki-laki itu menangis. Maka menjelang subuh, menjelang fajar, si fulan ini berdoa, "Ya Allah, aku rela, aku ikhlas masuk neraka, tapi besarkan tubuhku sebesar neraka." Supaya apa? Supaya tidak ada satu orang pun yang masuk neraka kecuali aku. Aku tidak bisa bayangkan, ya Allah, aku yang beribadah 80 tahun saja masuk neraka. Bagaimana dengan umat-umat setelah aku nanti yang umurnya lebih pendek dariku? Maka dia menangis. Seketika itu juga malaikat Jibril datang lagi kepada Musa. Kata malaikat Jibril, "Musa, katakan kepada si fulan bahwa orang tadi, si fulan ini masuk surga." Balik lagi Nabi Musa mengatakan bahwa engkau masuk surga. Si fulan ini bingung. Semalam bilang saya masuk neraka. Menjelang subuh saya masuk surga. Ini kenapa ya Allah gitu ya. Ya wahai Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, apa jawaban malaikat Jibril? Sesungguhnya 80 tahun si fulan beribadah, tapi tetangganya melakukan kemaksiatan, tetangganya berbuat dosa, tetangganya kelaparan, dia tidak pernah peduli, dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah mau mengingatkan saudara dan tetangganya. Dia asik dengan ibadahnya sendiri. Tapi ketika seseorang itu memikirkan orang lain walaupun hanya sejenak, maka dia masuk surga. Ada cerita masyhur, ada seorang pelacur gitu ya, yang yang mau bertobat, tapi sekaratul maut di tengah jalan dia menemukan ada anjing yang kehausan. Dia kasih minum itu anjing, dan dia meninggal, maka dia masuk surga. Bukan masalah anjingnya. Anda jangan menafsirkan kalimat saya nanti sepulang dari sini nyari anjing ngasih minum gak sholat lagi. Bukan itu maksudnya. Maka ketika seseorang nilai keikhlasan, nilai pertolongan seseorang kepada orang lain itu lebih berharga. Maka dalam riwayat lain juga dikatakan nilainya orang yang memberikan pinjaman dengan orang yang bersedekah pahalanya lebih besar daripada orang yang memberikan pinjaman.
Ngasih pengemis untuk satu orang itu untuk makan dia saja, tapi belum tentu dia butuh dengan uang itu. Terkadang dia kumpul-kumpulkan, makanya banyak pengemis yang kaya, toh. Tapi kalau orang yang meminjam uang kepada kita, dia akan mengorbankan rasa malunya, akan mengorbankan segalanya untuk minta tolong dengan kita. Nah, inilah refleksi sholat, teman-teman semua. Refleksi salam menengok ke kiri dan ke kanan, ini adalah kita diminta untuk memperhatikan orang lain. Maka ketika kita menengok salam ke kiri ke kanan, itu enggak nengok ke bawah, tapi tengok ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kenapa kita diminta menengok ke belakang, bukan ke kiri ke kanan? Karena ketika kita nengok ke belakang, maka yang kiri juga kelihatan. Nengok ke belakang itu ke kanan juga bisa kelihatan. Kemudian ada duduk dua sujud. Duduk dua sujud ini adalah bentuk untuk kita dalam refleksi dalam sholat, dari ibadah sholat ritual menjadi sosial ini adalah bahwa hidup ini harus banyak musyawarah, gitu ya. Banyak berembuk, mengungkapkan segala sesuatunya bersama. Maka ketika kita melipat kedua kaki kita duduk antara dua sujud, itulah yang disebut dengan kalimat tidak arogan, enggak egois. Orang yang lagi melipat kakinya duduk dua sujud itu enggak mungkin dia lari. Apalagi nendang orang gitu ya. Maka ini refleksi terbesarnya. Kemudian ada kalimat, salah satu rukun sholat ini adalah tumak ninah. Kenapa seseorang dikatakan diminta untuk tumak ninah? Tumak ninah ini adalah refleksi dalam kegiatan sosial kita untuk menjadi orang yang tenang, sabar, dan tidak gerusu. Mengambil tindakan dengan cara yang tenang, kemudian dengan cara yang sabar. Ada yang menarik, selama sholat, selain salam, kita tidak boleh melihat sekelilingnya. Kita hanya harus melihat ke satu titik di tempat sujud. Menunjukkan seolah-olah kamu suatu saat bakal ada di dalam tanah itu. Itu refleksi ibadah tingkat tingginya. Kamu bakal mati loh. Walaupun kamu gagah, nanti suatu saat kamu nyungkur ke dalam tanah ketika kita sujud. Tapi yang lebih penting ketika kita melihat satu titik ini adalah bahwa untuk mencapai visi tujuan hidup kita, tanah itu adalah lambang dunia. Jadi sang tanahnya ketika Anda berada dalam hidup yang nyata, maka Anda harus punya visi, harus punya target, punya mimpi yang berhubungan dengan dunia. Tapi ingat, urusan dunia Anda ini tujuannya untuk kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika tasyahud, menunjuk kedua tangan dari melihat ke tempat sujud, nengoknya ke tangan kanan. Inilah refleksi sholat yang sebenarnya. Maka ketika kamu gagah, takbir, kamu punya visi, kamu punya mimpi, kamu kejar dunia itu. Tapi nanti ketika kamu sudah mulai senja, ketika duduk dua sujud tadi, berembuklah dengan orang sekitarmu, maka kalimat la ilaha illallahnya jangan lupa. Ini refleksi sholat yang luar biasa. Coba kalau kita hitung gitu ya. Ruku itu hanya sekali. Kemudian sujud 2 kali. Salamnya 2 kali. Tapi takbir itu bisa 5 kali. Artinya apa? Kesempatan Anda untuk mengembangkan diri lebih banyak daripada Anda untuk merefleksi diri. Gitu. Umur masa tua kita itu paling dari umur 50 ke 60 meninggal toh. Tapi ketika umur dari remaja, dari umur 20 tahun, 15 tahun sampai umur 45 tahun sampai 50 tahun, itu masa yang cukup panjang. Perbanyak takbirnya. Saya ingatkan lagi tadi, takbir ini adalah refleksi dalam ritual sosialnya adalah bagaimana seorang mampu mengaktualisasikan diri. Coba kita flashback ke belakang. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali dari malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Dipanggil semua orang.
Mungkin kalau dulu ada toa pakai toa gitu ya. Tapi kalau nggak ada, beliau naik ke atas bukit. Beliau teriak, "Wahai penduduk Madinah, penduduk ke Mekah, berkumpullah. Apakah kalian percaya denganku Muhammad?" Kata mereka, "Kami percaya." "Kira-kira kalau aku tunjukkan di belakang bukit ini bakal ada yang menyerang kita, kalian percaya?" "Percaya," kata mereka. "Saksikanlah bahwa saya adalah Rasulullah." Para orang kafir nggak percaya. Kita tidak membahas yang itu. Artinya ketika semua nabi dan rasul pun itu tahu orang-orang kalau mereka nabi dan rasul, mengekspresikan diri, mengkhabarkan diri, mengungkapkan diri. Kalau Anda bukan wali mastur, nggak usah mastur-masturan, gitu ya. Anda punya kemampuan, tunjukkan kemampuan Anda. Kenapa? Kalau orang-orang hebat seperti Anda ini memasturkan diri, maka orang-orang bodoh yang akan menguasai dunia ini. Dulu kita diam-diam saja, tapi giliran ada dai penceramah yang berbicara tanpa ilmu, kita kebakaran jenggot. Karena kita nggak punya jenggot, ya yang kebakaran emosinya akhirnya. Maka ini jangan sampai terjadi. Nah, refleksi sholat ini adalah akan kita ringkas bahwa seseorang itu dari mulai ruku itu eksistensi diri, pengakuan dari orang lain. Kemudian ketika dia ruku itu adalah dan sujud itu bentuk introspeksi dan mawas diri seseorang. Dan ketika salam itu bentuk toleransi seseorang. Kemudian ketika duduk dua sujud kita diminta untuk banyak bermusyawarah. Salam itu kira-kira kedengar suaranya apa enggak? Harus kencang ya, sama dengan takbir tak? Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Bukan berarti biar didengar sama tetangga kita, bukan, tapi semata-mata untuk menunjukkan diri. Setiap mimpi-mimpimu, setiap target-targetmu ceritakan kepada orang lain. Mungkin banyak yang tidak suka, tapi mudah-mudahan akan banyak yang termotivasi. Jadi ini ungkapan bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu pasti. Bahkan dalam penelitian Dr. Sangiran, kalau ada orang yang sholat tapi dia berpenyakit, maka perlu diperhatikan ada apa dengan sholatnya. Karena kalau orang sholat dengan benar, dengan tumakninah, maka bisa dipastikan jauh dia dari penyakit-penyakit sendi. Maka banyak pelatihan-pelatihan sholat khusyuk. Saya lagi menyusun bukan buku sih ya, semacam modul. Modul ini hasil temuan saya sendiri. Namanya metode Metso. Metode Metso ini adalah metode meditasi. Med-nya meditasi, S-nya itu sholat, SH-nya itu adalah healing, penyembuhan, O-nya adalah olahraga. Dari gerakan apa? Dari rangkaian gerakan sholat. Ternyata ada sahabat yang sholat di samping Rasulullah. Kata Rasulullah, "Si fulan, ulang sholat kamu." Sholat lagi. Kata Rasulullah, selesai sholat, ulang lagi. Sampai 4 kali. Sahabat ini bingung. "Ya Rasulullah, terus yang bagaimana yang benar?" Maka kata Rasulullah, "Engkau takbir. Kemudian engkau baca surat yang mudah bagimu." Nah, ini juga jadi dalil ketika seseorang tidak hafal Al-Fatihah bisa membaca surat-surat yang pendek sekalipun, bahkan bismillah sekalipun. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah bahkan baca bismillah saja bisa gitu ya. Tapi Fatihah ini sudah menjadi umum untuk dibaca. Ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa ketika orang melakukan semedi itu dengan bacaan-bacaan tertentu? Orang Hindu, orang Buddha itu mengucap kalimat Om gitu ya. Kemudian ketika mereka melakukan yoga, kalau saya belajar Tai Chi itu tarikan napasnya itu hu gitu ya. Ternyata ketika saya ikut belajar mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah itu juga ada kalimat la ilaha illallah.
Ada beberapa thariqah yang menggunakan nggak mengucapkan la ilaha illallah atau Allah, tapi hu Allah Allah Allah. Rupanya itu mengembangkan sistem kerja paru dan jantung, Pak. Mengakibatkan peredaran darah ini akan berputar dengan sempurna. Kembali ke sahabat tadi. Lantas bagaimana yang benar? Kata Rasulullah, engkau takbir, engkau baca yang engkau pahami, setelah itu engkau diam sejenak, engkau ruku dengan diam sejenak, engkau berdiri dan diam sejenak, engkau sujud diam sejenak 2 kali, engkau duduk kemudian engkau berdiri, itulah salatmu yang sempurna. Rasulullah tidak menggambarkan dalam perkara salat bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan itu muncul ketika imam mazhab. Maka bohong kalau ada orang kembali ke sunnah tapi nggak ikut mazhab, itu bohong. Nggak akan terjadi. Karena kalau hanya berdasarkan pada hadis, banyak yang nggak mereka temukan. Maka perlunya ada ijma dan qiyas. Nah, salah satunya imam mazhab. Daripada kita diam tenang, diem gitu ya, nanti lama-lama tertidur, maka perlu ada yang dibaca, kan begitu istihadnya ulama. Maka tumakninah itu adalah syarat dan rukunnya. Menjadi rukun sahnya sholat itu adalah tumakninah. Menurut penelitian, ada kamera yang menggunakan radar infrared gitu ya. Jadi ternyata ketika orang itu ruku, berdiri, ruku, ternyata ada semacam bayangan. Bayangan itu punya getaran merah. Ini biasanya untuk mendeteksi adanya makhluk halus, jin gitu ya, atau hantu-hantu begitu ya. Ini yang membuat orang Cina. Ternyata getaran itu yang warna tanda merah berbentuk manusia itu dia tidak ikut ruku dan sujud. Lama dulu. Jadi ketika orang itu berdiri, orang ruku, dia juga ngikut secara pelan-pelan. Maka ketika berdiri juga gitu, dia mulai ikut pelan-pelan. Maka apa yang terjadi ketika orang itu sholat, ruku, bangun, sujud gitu ya. Maka sinkronisasinya, vibrasinya tidak nyatu, Pak, antara jasad dengan ruh. Makanya wajar saja doa kita nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena memang yang didengar oleh Allah itu bukan jasadnya, tapi ruhnya. Yang bisa komunikasi dengan Allah itu adalah ruh, bukan jasad. Maka ketika kita sujud, langsung bangun tiba-tiba, ini ruh belum sempat sujud. Kita udah berdiri. Maka vibrasi yang tidak sama antara jasad dan ruh inilah yang membuat rangkaian sholat kita tidak sempurna. Maka itulah yang membuat kenapa kita kalau sholat, setelah sholat masih nggak tenang hidupnya. Masih banyak utang, masih punya masalah, masih diputusin, masih ribut, dan lain sebagainya. Kata orang kalau sholat tahajud lebih makin pinter otaknya. Tapi ini udah sholat tiap malam kok nggak pinter-pinter, itu tadi. Vibrasinya tidak nyampe. Ini penelitian. Gitu ya. Saya pernah dibawa ke Salemba di UI. Ada peneliti UI. Namanya saya lupa namanya, tapi kliniknya di Salemba. Dia membeli alat itu dari Cina. Alat itu memang untuk membuat getaran vibrasi. Jadi gambar suara-suara. Jadi ketika orang itu sholat, disetelkan gambar suara-suara alam, gitu ya. Untuk mensinkronkan antara jasad dan ruh. Maka masya Allah. Tapi ketika orang itu lagi ngobrol, bercanda, itu vibrasinya ya tetap biasa-biasa saja. Tapi giliran sholat itu ruhnya enggak sinkron. Ruhnya sujud, kita udah berdiri. Kita sujud, ruhnya yang berdiri. Maka enggak pernah sampai. Maka masya Allah ketika vibrasi ini kita sambungkan dengan Allah, maka di aktivitas sosialnya, insya Allah kita akan mengalami maraqabatil tillah, atau merasa diawasi oleh Allah. Makanya ada kalimat, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Kata malaikat Jibril nanya ke Rasulullah. Dijawab, iman itu rukun Islam, kemudian Islam itu ya ada 5 gitu ya, rukun Islam. Ketika ihsan, apa kata Rasulullah, engkau lebih tahu daripada aku. Artinya apa? Engkau merasa betul-betul
sedang diawasi oleh Allah. Tapi kalau bahasa nasionalnya ihsan itu apa? Berbuat baik. Saya berani jamin dan saya sangat meyakini apabila orang melakukan sholat dengan vibrasi yang benar antara jasad dan ruhnya, secara ritual sosialnya, secara aktivitas sosialnya, dia akan sama dengan ritual ibadahnya. Mau dia marah, mau seperti apapun bentuknya dia berbicara, maka vibrasinya tetap seimbang. Kan begitu. Ketika takbir pun kan nggak teriak Allahu Akbar, gitu enggak. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kan begitu. Bahkan saya pernah ngaji begitu, ada kiai mengatakan bahwa sholatnya makruh katanya kalau sampai tidak bergerak bibirnya. Minimal suaranya didengar oleh telinga sendiri, gitu ya. Berkomat kamit itu malah bisa merubah makna, tapi melafazkan dengan supaya telinga kita didengar. Gemanya masuk ke dalam hati. Inilah bentuk aktivitas sosial. Coba perhatikan kita berdiri. Ketika kita melakukan apapun kegiatan, itu tidak konsepnya dia konstan, tetap. Maka inilah yang disebut dengan refleksi ibadah ritual menjadi ibadah sosial. Ini baru sholat, belum zakat, belum puasa, apalagi haji. Kenapa tadi saya mengatakan terakhir ketika kita sholat harus melihat tempat sujud? Refleksi dari bahwa untuk mencapai tujuan visi itu harus melihat tanah. Artinya kita harus mengejar urusan dunia. Karena perkara ibadah apalagi sholat dan haji, zakat itu semua membutuhkan uang. Syarat sah sholat itu adalah suci pakaian dari tempat dari najis. Toh? Anda nggak mungkin pakai baju yang kemarin, pasti bajunya yang bagus. Mau sujud nggak mungkin di batu, butuh sajadah. Kira-kira perlu duit, maka perlu uang. Apalagi mau sholat Jumat, suruh pakai minyak wangi, suruh rapi. Kopiah ini paling murah sekarang harganya 60.000. Nggak boleh kita memiskinkan diri kita. Maka orang muslim yang sholatnya rajin pasti kaya. Mau aku tunjukkan orang yang paling kaya di dunia ini, kata Syed Al-Qarni, siapa itu? Orang yang menguasai dunia, orang yang paling kaya nomor 1 di Amerika gitu ya. Kata Syed Al-Qarni bukan. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang sholat sebelum subuh. Sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahkan kawan-kawan jemaah tabligh itu meyakinkan kalau kamu bisa sholat 5 waktu di masjid, katanya kamu bakal kaya. Jadi luar biasa. Kita baru merefleksi sholat saja, urusan dunia kita sudah selesai. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, gitu ya. Sholat ritual jojong, tapi urusan akhir dunia terbengkalai, acak-acakan. Ini terakhir penting juga bagi seorang pemuda untuk merapihkan dirinya. Harus dandan segagah, setampan mungkin. Karena ketika dia berdiri, yang dilihat orang adalah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Nanti kita diskusi lebih jauh lagi. Saya Aryo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pernyataan Bapak Nur Hadi tadi, Tanya boleh tanya nih Pak? Ya, silakan. Boleh. Nah, Al-Mu'min ayat 1 tadi kan disebutkan orang yang beriman gitu ya. Ya. Dikatakan orang yang beriman itu apa ketika kita melihat kusuknya seseorang ketika sholat atau bagaimana ya Pak? Ya. Ini salah satu kriteria. Karena banyak ayat-ayat lain yang menyampaikan ciri-ciri orang beriman.
Ciri-ciri orang beriman itu juga ada dikatakan ya ahlazina amanu itu yujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ada juga ayat yang mengatakan orang beriman itu orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian mengorbankan harta, amwal wa anfus dan jiwanya dengan Allah gitu ya. Itu juga ciri-ciri orang beriman. Ada ayat di surat Al-Maun. Ara'aital ladzi kadziba biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Rugilah, celaka orang yang lalai dari salatnya. Dari perkara anak yatim, tapi kok tiba-tiba memberikan kecaman untuk orang yang sholat. Sholat ini bukan nggak sholat, celaka orang yang nggak sholat, enggak, celaka orang yang sholat. Apa? Lalai dari sholatnya. Ciri-ciri orang lalai dari sholatnya tadi itu, ada anak yatim, dihardik, dibentak, ngomongnya kasar, jahat sama orang, korupsi, mencuri, berbohong, itu namanya fawailul lil musallin. Ketika Tanaya tadi nanya, lantas bagaimana? Apakah orang beriman apakah dilihat dari khusyuknya sholat? Enggak bisa ada yang mengukur khusyuknya seseorang. Sama ketika ditanya apakah itu ikhlas, enggak ada orang yang bisa mengukur keikhlasan seseorang. Karena dalam surat Al-Ikhlas pun tidak ada kata ikhlasnya. Maka penting juga buat kita, sholat itu tidak jadi ukuran, tapi menjadi sebuah kewajiban. Sama ada, nggak usah sholat kalau hatinya masih kotor, nggak bisa. Jangan sandingkan antara kewajiban dengan akhlak kita. Misalkan dengan percuma pakai jilbab, mending nggak usah pakai jilbab kalau hatinya masih rusak, masih kotor, ya nggak bisa. Ketika perkara wajib, ya tetap wajib. Mau dia perampok, wajib sholat. Setelah itu dia merampok lagi, urusan dia. Tapi kewajiban tetap berlaku. Sama ketika orang maling motor, ada lampu merah, wajib berhenti dia. Kalau diterabas, 2 kali kerja dia. Dikejar karena mau ditilang, dikejar polisi juga karena motornya dapat maling. Sama dengan kita. Pak, saya ini banyak dosa, sholat, maka gugur dosanya. Menjawab pertanyaan Tanaya tadi, pernah sebuah riwayat Rasulullah itu mau mengajak para sahabat untuk sholat. Kata Rasulullah, barang siapa yang paling khusyuk sholatnya, saya kasih selendang saya. Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lain ikut sholat. Terakhir, begitu selesai sholat 2 rakaat ditanya, Umar kamu mau selendang mana? Kata Abu Bakar, Rasulullah saya pengen selendang yang warna biru. Kata Umar yang warna putih, Utsman juga pengen yang warna biru begitu. Kemudian ditanya Ali, kamu mau selendang yang mana? Kata Ali, ya Rasulullah, saya sholat tadi nggak mikirin selendang apa yang mau saya minta. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling khusyuk di antara kalian adalah Ali bin Abi Thalib dibandingkan sahabat yang lain. Tapi pernah juga Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh para orang kafir kaum Quraisy pada saat itu, dengan posisi sholat, dia tidak merasakan sakitnya. Ini saking khusyuknya. Jadi khusyuknya para sahabat itu segitunya. Ditusuk nggak kerasa gitu ya. Templokin batu, gebukin batu, kepalanya bocor nggak kerasa. Begitu salam baru aduh kesakitan. Tapi selama sholat dia nggak merasakan sakit. Ada sahabat yang ketika ingin dicabut dari anak panah kata, ya Rasulullah nggak kuat, nanti dulu saya sholat dulu. Ketika sholat baru ditarik, nggak kerasa. Begitu bayar salam langsung pingsan. Ini ada yang begitu. Tapi lantas bagaimana tingkatan ikhlas yang sebenar yang buat untuk kita? Kata dalam sebuah riwayat dikatakan gitu. Engkau masih ingat bacaan, kemudian engkau masih ingat berapa jumlah rakaat sholatmu, itu udah kategori khusyuk. Gitu ya. Apalagi kita sholat jamaah nih, tarawihan nih, lagi takbir, Allahu Akbar. Ngelihat tulisan di atas. Jadwal imsakiyah dibaca sama kita. Nggak konsen. Maka tingkatan khusyuk itu tidak bisa dikategorikan.
tingkatan terendahnya dari khusyuk sholat minimal kita masih bisa hafal, masih ingat bacaan dan rakaat kita. Tapi pernah diajarkan oleh Abu Sangkan, saya pernah ikut pelatihan Abu Sangkan, pelatihan sholat khusyuknya Abu Sangkan. Beliau mengajarkan cara sholat yang benar itu selain tumakninah, mengerti bacaannya. Ketika mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Engkau maha besar, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Engkau segalanya, gitu. Walaupun nggak hafal, minimal maksud ayat itu kita paham, gitu ya. Subhanarabbil azim, segala puji Allah yang maha agung, kan gitu. Subhanarabbil a'la, maha tinggi, kan begitu ya. Maka kalau kita nganggap orang lain tinggi, kan kita jadi kecil, ya kan? Kalau menganggap orang lain besar, kita kan jadi kecil. Nah, maka nilai-nilai kesombongan, takabur, dengki, riya dan lain sebagainya itu akan hilang ketika kita sholat dengan vibrasi antara jasad dan ruh. Apakah jadi ukuran akhlak seseorang? Iya. Anda mau cari jodoh, orang itu pembohong atau tidak, orang itu baik atau tidak, perhatikan sholat subuhnya. Kalau orang itu sudah lalai dari sholat subuhnya, maka orang itu sangat sulit untuk dipegang ucapannya. Karena ciri-ciri orang munafik itu adalah malas sholat subuh. Jadi gitu. Ada lagi? Oke, baik Bapak, terima kasih. Ini pertanyaan Tana yang kedua, tapi ini di luar bahasan. Tapi Tana pingin banget ini nanyain ke Bapak. Iya. Nah, di luar etika membaca Quran ketika bulan suci Ramadan itu kan dari jam 10 malam ke atas itu, kalau di musala-musala itu kan biasanya keras banget gitu ya Pak baca Qurannya. Dan kalau Tanaya lihat, Tanaya pernah baca itu ketika Rasulullah SAW ia itu melihat kondisi dan situasi kapan harus membaca Quran keras, kapan harus membaca Quran pelan. Jadi kalau misalkan yang di atas jam 10 malam itu suaranya keras sekali tuh, bagaimana Pak? Apa kita harus menegurnya atau dibiarkan saja? Iya, itu tergantung dari kebiasaan masyarakat sekitar. Tujuan tadarusan di masjid musola itu kan dalam rangka syiar, gitu ya. Tapi kalau syiarnya menzolimi orang lain, ada tetangga yang sakit gigi gitu ya, nggak sembuh sakit giginya gara-gara ngajinya teriak-teriak di musola misalkan, maka ini pun perlu ada yang mengingatkan. Tapi kalau di lingkungan masyarakat itu memang sudah terbiasa melakukan tadarusan, kenapa tidak? Misalkan di daerah saya itu memang nggak Ramadan ya dari jam 4 subuh itu udah tadarusan, dan itu nggak bisa dilarang-larang dan dihilangkan, karena tradisi dan budaya keislaman inilah yang memang sudah mulai hilang dari kita. Kalau di kota-kota Mbak Tanaya, kita udah nggak ada lagi tuh yang tadarusan, tapi HP yang tadarusan, kaset, marbotnya tidur. Ya, maka di kampung-kampung beruntunglah kalau ada marbot yang masih teriak-teriak baca Quran walaupun salah-salah gitu ya. Maka mudah-mudahan telinga kita, sebising-bisingnya telinga orang yang membaca Quran, insya Allah masuk ke dalam hati. Ya, mungkin itu sudah 1 jam. Cukup ya Pak ya? Oke, itulah sedikit banyak tadi dari pernyataan Bapak Nur Hadi tentang tema refleksi ibadah sholat dari ritual menjadi ibadah sosial. Sedikit banyaknya semoga kita semua mendapatkan wawasan ilmu yang bermanfaat, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Nur Hadi karena telah berkenan hadir di acara podcast Pojok Hikmah State Pringsewu. Saya Santana Wibi selaku host mohon undur diri dulu. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Oh iya, ada sedikit kata-kata ini dari Bapak Nur Hadi. Ikhlas tak semua orang berhati baik, tetapi berbaiklah hati kepada semua orang. Catat ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Saya mohon undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.